Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. di sebelah saya ada saya Natasha Ramadhani. Saya sendiri Latif Zalfarila. Saya sendiri Hardian Sasaputra. Saya Anissa Rahmadiani. Kami di sini akan membawakan materi tentang Kearifan lokal. saksikan video selanjutnya. Terima. Halo guys, apa kalian tahu apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang diturunkan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, Saya Natasha Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan integrasi unsur budaya ke dalam budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Baiklah, saya Anissa Rahmadiani akan menjelaskan materi yaitu fungsi kearifan lokal menurut Sirta, yaitu yang pertama konservasi dan pelestarian sumber daya alam, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pengembangan kebudayaan dan pengetahuan, yang keempat petuah kepercayaan sastra dan pantangan, yang kelima bermakna sosial misal upacara integral komunal, yang keenam bermakna etika dan bermoral, yang ketujuh bermakna politik misal upacara mangkuk makna. Halo semuanya, di sini aku menyampaikan tentang apa itu manfaat kearifan lokal dan apa aja ancaman yang dimiliki oleh kearifan lokal. Baik, jadi manfaat yang dimiliki kearifan lokal adalah sebagai pemersatu bangsa, sebagai identitas ataupun yang menjadi ciri khas sebuah negara, dan yang terakhir adalah sebagai wadah untuk memperkaya keberagaman di suatu negara. Selanjutnya kita memiliki sebuah ancaman yang akan dihadapi oleh kearifan lokal, yaitu di era digital saat ini sebuah kemajuan teknologi bisa membuat sebuah budaya menjadi luntur karena adanya westernisasi. Oleh sebab itu, westernisasi merupakan ancaman yang nyata untuk kearifan lokal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dua contoh kearifan lokal yang dari daerah yang berbeda. Yang pertama, kearifan lokal di daerah Sumatera Barat. Apa itu rumah gadang? Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau yang memiliki atap berbentuk gonjong, menyerupai tanduk kerbau. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan pusat aktivitas adat. Mengapa disebut kearifan lokal? Adaptasi dengan alam. Rumah gadang dibangun dengan bahan kayu yang fleksibel dan tahan gempa, cocok untuk daerah yang sering mengalami gempa seperti Sumatera Barat. Menjunjung nilai sosial, rumah ini mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal di mana kepemilikan rumah diwariskan kepada perempuan dalam keluarga. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh yang kedua, itu ada kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur, tradisi sasi laut. Apa itu sasi laut? Sasi laut adalah tradisi masyarakat Maluku dan NTT yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Dalam periode tertentu, masyarakat dilarang menangkap ikan atau mengambil hasil laut di wilayah tertentu agar ekosistem dapat pulih. Mengapa disebut kearifan lokal? Karena menjaga kelestarian alam dengan adanya jeda waktu penangkapan populasi ikan dan biodata laut dapat berkembang kembali menjaga keseimbangan ekosistem. selanjutnya ada contoh dari saya. Satu, kearifan lokal di Bali, subak. Apa itu subak? Subak adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang digunakan untuk mengatur distribusi air di sawah. Sistem ini berbasis pada filosofi Trihita Karana yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Mengapa disebut kearifan lokal? Dikembangkan secara turun-temurun. Subak telah digunakan sejak abad ke-9 dan masih diterapkan hingga sekarang. Selanjutnya yang kedua, kearifan lokal di Papua. Tradisi Honai. Apa itu Honai? Honai adalah rumah adat suku Dani di Papua yang berbentuk bulat dan beratap jerami. Rumah ini dibuat dari kayu dan hanya memiliki satu pintu serta tanpa jendela. Mengapa disebut kearifan lokal? Bentuk dan bahan Honai membuatnya tahan terhadap suhu dingin di pegunungan Papua. Menjaga kebersamaan, biasanya satu Honai dihuni beberapa orang dan satu keluarga, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas.
Honai tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, suku dan simbol kearifan lokal mereka. Lalu saya akan menjelaskan contoh kearifan lokal dari budaya Aceh. Kearifan lokal budaya Aceh yang pertama adalah tari saman. Tari saman adalah tarian tradisional dari suku Gayo, Aceh, Indonesia. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ciri khas tari saman adalah yang pertama gerakan yang dinamis dan energik, yang kedua diiringi dengan tepukan tangan dan nyanyian yang disinkronkan, yang ketiga menggunakan syair dalam bahasa Arab dan Gayo. Tari saman dari Aceh memiliki sisi kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan pendidikan. Tarian ini juga menjadi media penyampaian pesan dakwah. Lalu, kearifan lokal budaya Aceh yang kedua adalah rumah adat Krong Bade. Rumah adat Krong Bade adalah rumah adat tradisional yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Rumah ini juga dikenal dengan nama Rumoh Aceh. Krong Bade adalah salah satu bentuk rumah tradisional yang melambangkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Aceh. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung yang tidak hanya estetik, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang tinggi. Secara historis, rumah adat Krong Bade dibangun dengan konsep arsitektur yang menyatu dengan lingkungan alam, memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Ciri khas utama rumah Krong Bade adalah atapnya yang curam menyerupai perahu terbalik. Desain ini bukan hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Atap yang menjulang tinggi mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, mengingatkan masyarakat untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta. Rumah ini biasanya dibangun menghadap kiblat sebagai simbol kesolehan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Latisha. Jadi di sini aku membahas tentang apa aja sih contoh-contoh kearifan lokal. Aku mau nyebutin contoh kearifan lokal dari tanah Sunda, tanah Pajajaran yang biasanya diberlakukan di daerah Bogor, Bandung, ataupun Depok. Jadi masyarakat Sunda percaya bahwa ada yang namanya tradisi nasi liwet, ngeliwet. Jadi tuh tradisi ini tuh gimana kita makan bareng-bareng, entah sama keluarga atau sama teman. Terus nasinya itu tuh disajikan di bawah pakai daun pisang beserta lau-launya. Terus kita duduk ngemper bersepuluh entah berapa orang muterin daun pisang itu dan kita makan bersama-sama menggunakan tangan. Nah, selain itu fungsi dari tradisi ini apa sih? Fungsi dari tradisi ini adalah untuk mempererat tari silaturahmi, mempererat kekerabatan, dan juga untuk menjalin komunikasi antar sesama. Sekian contoh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.